Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika dan penelitian. Apa itu statistika? Statistika secara terminologi adalah yang pertama, data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Jadi pada statistik ini kita akan mempelajari tentang suatu hal yang berkaitan dengan angka atau bilangan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan statistik yang mencakup 4 hal, yaitu pengumpulan data, penyusunan data, pengumuman dan pelaporan data, kemudian analisis data. Nah, kegiatan statistik ini sudah berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu metode statistik. Metode statistik yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka, sehingga kumpulan itu dapat memberikan pengertian dan makna tertentu. Yang keempat, statistik itu juga disebut sebagai ilmu statistik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Jadi secara keseluruhan statistik ini erat kaitannya dengan angka, bilangan, dan metode penelitian. Jadi dalam statistik ini kita akan mempelajari hal tersebut. Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa Gunanya kalau dalam penelitian nanti kita bisa memanfaatkan statistika dan untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian nanti. Nah, kemudian ciri khas statistik. Yang pertama yaitu selalu berkaitan dengan angka atau bilangan, atau bisa disebut dengan kuantitatif. Kemudian bersifat objektif, artinya angka atau bilangan itu menjadi sumber utamanya atau menjadi fokusnya, bukan siapa yang memiliki angka atau bilangan tersebut. Jadi misalkan nilai ulangan harian si A, nilainya 60. Jadi yang dilihat angka 60 itu, bukan si A-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga bersifat universal, artinya bersifat umum. Artinya bisa diperluas. Karena ini kita melihat data atau angka, maka sudah pasti datanya akurat atau statistika itu bersifat akurat, seperti itu. Kemudian fungsi dan kegunaan statistika. Sebagai alat bantu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan suatu penelitian. Jadi statistika ini sebagai alat bantu dalam suatu penilaian. Penilaian nanti akan berkembang menjadi suatu penelitian. Nah, jadi statistika ini sebagai alat bantu untuk penelitian. Oleh karena itu, jika kalian nanti penelitian, statistika ini bisa banyak membantu dalam penelitian kalian. Nah, penelitian itu sendiri apa? Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sifat-sifat penelitian yaitu yang pertama rasional, yang kedua empiris, yang ketiga sistematis. Nah, kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu suatu sifat, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, macam-macam variabel penelitian yaitu ada variabel independen,
dependent, moderator, intervening, dan kontrol. Yang paling sering digunakan dan yang mutlak yaitu independent dan dependent. Kalau variabel independent ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent. Artinya variabel independen ini merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Seperti itu. Nah, kemudian proses penelitian dan statistik yang diperlukan. Berikut ini adalah urutan proses penelitian, mulai dari merumuskan masalah, berteori, menentukan sampel, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, pembahasan sampai kesimpulan dan saran. Nah, statistikanya diperlukan pada tahap apa? Ternyata pada 4 tahap ini, dari menentukan sampel sampai menganalisis data. Kenapa menentukan sampel perlu statistik? Karena dalam menentukan sampel ini kita ada teknik sampling. Jadi menentukan sampel ini bukan hanya dikira-kira saja. Misalkan dalam satu kecamatan kita ambil 100 orang, nah sampelnya kita ambil 5 orang, bukan seperti itu. Jadi ada teknik samplingnya. Ada cara menentukan sampel itu, seharusnya kita dalam 100 orang itu berapa orang yang diambil sebagai sampel sehingga mewakili populasi yang 100 orang itu, seperti itu. Kemudian mengumpulkan data ini kita perlu instrumen. Instrumen ini adalah alat pengumpul data. Kalau mau mengumpulkan data di lapangan, kita perlu alat pengumpul data yang namanya instrumen. Nah, instrumen ini perlu diuji. Diuji kevalitannya, yaitu uji validitas data dan uji reliabilitasnya. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini merupakan ilmu statistik. Kemudian yang ketiga, menyajikan data. Menyajikan data ini kita perlu statistik. Kenapa? Karena menyajikan data ini kan kita tidak bisa menyajikan misalkan kita akan meneliti 100 orang sehingga datanya yang disajikan semua 100 orang seperti itu. Nah, menyajikan data ini lebih ringkasnya kita bisa menggunakan statistik, yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini yaitu ukuran pemusatan data dan penyebaran data, misalnya mean, modus, dan median. Nah, jadi menyajikan data menggunakan mean, modus, median itu lebih efektif daripada kita langsung menyajikan 100 data tadi. Jadi misalkan mean itu kan rata-rata. Jadi dalam penyajian data kita bisa memberikan data, memberikan rata-rata dari 100 sampel yang diambil itu berapa, seperti itu. Terus yang angka yang paling sering muncul dari 100 data itu berapa, seperti itu. Kemudian nilai tengahnya dari 100 data itu berapa, seperti itu. Itu kegunaan statistik dalam menyajikan data. Kemudian yang terakhir dalam menganalisa data. Menganalisa data ini perlu dilakukan jika penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif saya rasa tidak perlu. Nah, menganalisa data ini yaitu menggunakan statistika inferensial. Seperti itu. Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Nah, peranan secara umum, peranan statistika dalam penelitian yaitu statistika berperan untuk alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, ini berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi yaitu teknik sampling. Sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Kemudian yang poin ketiga ini berhubungan dengan menyajikan data ya. Yang keempat yaitu alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, ini pada menganalisis data. Nah, kemudian pengelompokan statistik. Saya setelah menyinggung tadi pada proses penelitian, statistik itu dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan induktif atau inferensial. Nah, yang inferensial ini kemudian dibagi lagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Bedanya apa? Bedanya statistika deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Pada statistik deskriptif yang perlu disajikan adalah ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Jadi statistik deskriptif ini hanya menggambarkan data saja, yaitu dengan dicari rata-ratanya, dicari nilai tengahnya, dicari angka yang paling muncul, dan distribusinya itu sejauh mana penyebaran datanya, hanya seperti itu. Jadi hanya penggambaran saja. Nah, tetapi statistika inferensial ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Nah, kalau statistik deskriptif ini hanya untuk menggambarkan saja, lain halnya dengan statistik inferensial. Statistik inferensial ini kegunaannya untuk menyimpulkan atau menggeneralisasikan apa yang telah didapat untuk disampel, apa yang telah dianalisis di sampel, sehingga dapat disimpulkan di populasi. Nah, misalkan kalian ingin meneliti 100 orang di suatu kecamatan. Kalian ambil sampelnya 20. Nah, yang dianalisis kalian kan data dari 20 orang itu. Nah, statistika inferensial ini berguna untuk bagaimana data dari 20 orang ini kemudian bisa dibuat menyeluruh untuk data yang 100 orang itu. Seperti itu. Nah, kan kalian menelitinya yang 100 orang, bukan yang 20. Yang 20 ini hanya sampel. Nah, jadi bagaimana caranya agar yang data atau yang kalian peroleh dari analisis data 20 orang ini bisa dibuat menyeluruh untuk 100 orang atau bisa dipertanggungjawabkan untuk 100 orang itu. Seperti itu. Nah, kemudian statistika parametrik dan non-parametrik. Di slide ini, statistika induktif atau inferensial dibedakan menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Apa itu? Nah, statistik parametrik dan non-parametrik ini dibedakan menurut jenis datanya. Jadi jenis data itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau datanya nominal dan ordinal, maka distribusinya tidak normal, sehingga menggunakan statistik non-parametrik. Kalau datanya interval dan rasio, maka diperiksa normalitasnya. Kalau mendekati normal, maka dia menggunakan statistik parametrik. Kalau tidak normal, maka ditransformasikan ke distribusi yang tidak normal sehingga menggunakan non-parametrik. Jenis data itu seperti apa? Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita perhatikan dulu slide ini. Macam-macam data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif kita pasti tahu yaitu datanya berupa kata-kata. Jadi bukan berupa angka. Tetapi kalau kuantitatif datanya berupa angka atau bilangan.
Kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinum. Nah, yang diskrit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Dan kontinum dibagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Nah, data diskrit itu yang seperti apa sih? Data diskrit itu yaitu dibagi dua tadi menjadi data nominal dan ordinal. Yang data nominal ini merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung, mengkategorikan, atau mencacah. Jadi misalkan mencacah itu dimulai dari 0 ya. Bilangan yang dimulai dari 0 berarti misalkan jumlah meja ada 20, jumlah orang di kelas ada 30. Nah, jenis kelamin misalkan dikategorikan kalau laki-laki sebagai angka 1 dan perempuan sebagai angka 2, seperti itu. Nah, kalau data ordinal ini seperti apa? Data ordinal ini yaitu data yang berjenjang atau bertingkat, misalkan juara 1, 2, 3, terus golongan 1, 2, 3, 4, seperti itu. Nah, kalau data kontinum, yaitu yang pertama data interval. Data interval ini data hasil pengukuran yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai 0 absolut atau nilai mutlak. Maksudnya apa? Nah, kita baca yang poin kedua. Pada data ini, walaupun datanya 0 tetapi masih mempunyai nilai. Contohnya suhu atau angket dan lain-lain. Suhu 0 derajat, dia bukan berarti tidak ada suhunya, tetapi suhunya lebih rendah daripada yang derajatnya 1. Daripada suhu 3 derajat Celcius atau 1 derajat Celcius. Artinya dia lebih dingin daripada yang suhunya 3 derajat atau 1 derajat, seperti itu. Kemudian angket yang nilainya 0 bukan berarti dia tidak bernilai, tetapi artinya dia netral. Artinya misalkan ada angket isinya 0, 1, 2, 0 itu diartikan netral, 1 diartikan setuju, dan 2 diartikan sangat setuju, maka 0 itu artinya netral, bukan artinya dia tidak bernilai, seperti itu. Sedangkan data rasio, data yang jaraknya sama dan memiliki nilai 0 absolut. Nah, artinya dia nilainya 0 memang 0, seperti itu. Data ini bisa dibuat penjumlahan dan perkalian. Contohnya hasil pengukuran berat. Kalau 0 kg maka dia tidak mempunyai berat. Kalau panjangnya 0 meter berarti dia tidak mempunyai panjang. Seperti itu, paham ya perbedaannya data interval dan rasio. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan melalui diskusi di kolom diskusi di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.